Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran seni budaya. Kalau minggu yang lalu kita sudah mengikuti dalam sosialisasi materi seni budaya selama 1 semester. Nah, sekarang tibalah saatnya kita akan melanjutkan dengan materi kompetensi dasar yang pertama, yaitu materi pokoknya adalah melukis. Nah, bagaimana nanti kita akan bahas bersama-sama dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak tahu apa yang dinamakan seni lukis itu apa? Materi pokoknya adalah seni lukis, karya seni lukis. Seni lukis itu apa? Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Sebuah pengembangan dari menggambar biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak, gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Itu pengertian seni lukis. Nah, dalam seni lukis itu berkarya seni lukis tentu memiliki tujuan. Tujuannya bermacam-macam. Ada tujuan religius, kemudian tujuan kritik sosial, kemudian tujuan ekspresi, tujuan komersial. Itu beberapa tujuan yang di dalam berkarya seni lukis. Nah, alirannya apa saja dalam aliran di sini? Ciri khasnya itu tema seperti apa, dan tekniknya itu yang disebut juga dengan gaya atau aliran. Nah, ada beberapa aliran atau gaya. Yang pertama digolongkan menjadi dua, yaitu representatif dan non representatif. Yang representatif itu ada naturalisme, kemudian realisme, romantik, kemudian ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Nah, untuk non representatif itu apa? Misalnya seperti apa non representatif? Yaitu perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetiknya. Nah, tema dalam seni lukis, karena sebelum membuat karya seni lukis itu tentu kita harus menentukan tema. Tema itu apa? Ya, ide, gagasan dimunculkan untuk pikiran pokok apa. Misalnya tema-tema itu apa saja? Satu, bisa berupa manusia dengan dirinya sendiri. Dua, manusia dengan manusia lain. Tiga, manusia dengan alam sekitarnya. Manusia dengan alam benda. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. 6, manusia dengan alam hayal. Itu beberapa tema. Tentu masing-masing tema itu memiliki objek sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Manusia dengan dirinya sendiri berarti objeknya adalah dirinya sendiri, potret diri misalnya. Kemudian manusia dengan manusia lain, objeknya siapa? Orang lain, bisa ibunya, bapaknya, adiknya, kakaknya, dan saudara-saudaranya. Manusia dengan alam sekitar, objeknya apa? Seperti gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang. Itu merupakan objek dari manusia dengan alam sekitar. Kalau manusia dengan alam benda, objeknya apa? Ya benda-benda di sekitar kita, yang baik yang berbentuk silindris maupun yang berbentuk kubistis ataupun berbentuk organik, bentuk yang lainnya tidak terukur, ya. Kemudian manusia dengan aktivitasnya.
Objeknya ya kegiatan kita semua setiap hari. Ada yang campur ke sawah, kemudian objek di pasar, ya keramaian di mana sedang belajar, sedang bermain basket, itu sebagai objek kegiatan kita. Kalau alam khayal objeknya apa yang akan dilukis? Yang dilukis apa objeknya? Ya sesuai dengan khayalan, ide gagasan sesuai dengan imajinasi pelukisnya itu sendiri atau khayalan si pelukis, tidak terbatas, ya. Oke, itu. Kemudian selanjutnya adalah alat-alat dan bahan untuk berkarya seni lukis. Ada banyak jenisnya. Misalnya media berkarya seni lukis itu beraneka ragam, tergantung teknik yang akan digunakan. Misalnya kalau yang kering ya bisa menggunakan pastel, krayon itu ya, itu teknik kering. Kemudian yang basah yang menggunakan cat pewarna. Cat pewarna itu bisa yang berbahan dasar air, seperti cat air yang sering disebut dengan kalian sering apa namanya watercolor. Nah, watercolor menggunakan watercolor, kemudian cat minyak atau berbasisnya minyak, juga dengan cat akrilik. Kuas merupakan alat juga, alat untuk membuat lukisan. Misalnya kuas itu ada bermacam-macam jenisnya, nanti tergantung kalian, ada yang ujungnya runcing, pipi, atau ujungnya bentuknya bulat dan sebagainya. Kemudian pisau palet dan palet itu sendiri. Pisau palet bisa dengan palet, ya. Itu yang kelima. Juga bahan misalnya atau medianya kanvas. Itu yang sering biasa digunakan untuk melukis, itu kanvas. Jenis-jenis lukisan dan bahan yang digunakan. Misalnya beberapa teknik lukisan cat air seperti akuarel. Kemudian lukisan dengan mosaik, kemudian lukisan kaca, kemudian lukisan batik. Nah, apa itu lukisan akuarel? Ya, mesti menggunakan tekniknya menggunakan cat air, Teknik akuarel itu merupakan melukis dengan satuan warna yang tipis sehingga menghasilkan warna yang transparan. Ya. Kalau mosaik apa? Teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang warna-warni pada media lukisan. Juga bisa saja bahannya yang lain, itu kertas, bisa juga potongan-potongan porselin, keramik, itu bisa sebagai teknik mosaik. Kemudian lukisan kaca. Lukisan kaca itu menggunakan bahan dasar kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya. Kemudian lukisan batik. Lukisan batik itu seperti apa? Lukisan batik ya seperti kalian membatik waktu di kelas 8 kemarin, membuat gambar batik, hias batik gitu ya, di kain itu. Nah, selanjutnya supaya nanti lebih maksimal hasilnya sebelum membuat karya, tentu harus mengerti namanya prosedur berkarya seni lukis. Prosedurnya apa saja? Satu, memunculkan ide atau gagasan, tadi seperti tema-tema tadi. Yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, menentukan media berkarya seni, media, bahan, dan alatnya. Kemudian keempat, menentukan tekniknya. Kemudian yang terakhir, mewarnai dan menyempurnakan lukisan atau sebuah akhirnya. Mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Nah, itu anak-anak
pada hari ini sudah cukup jelas? Cukup jelas anak-anak? Nah, setelah ini kalian nanti saya beri tugas, yaitu tugasnya membuat rangkuman materi bab 1 ini, dibuat rangkuman tentang karya seni lukis. Kemudian menjawab pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan seni lukis? Itu. Yang kedua, sebutkan 6 tema dalam berkarya seni lukis. Itu tugas yang harus kamu kerjakan, dikerjakan di buku latihan. Masih buku latihan kelas 8 kemarin masih ditulis di situ, rangkumannya juga ditulis, kemudian menjawab pertanyaan tadi ditulis di situ, dan setelah selesai mengerjakan semuanya difoto, dikirimkan ke Google Classroom. Itu cukup jelas anak-anak? Ya, kumpulkan sesuai dengan batas waktu yang ada di Google Classroom supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Ya. Untuk kegiatan minggu depan adalah kegiatan berkarya seni lukis. Setelah kita mempelajari pengetahuannya, minggu depan untuk prakteknya. Silakan disiapkan alat dan bahannya. Cukup sekian. Sampai jumpa di minggu depan. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.